Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya Ahmad Sugandi, kedua Filza Priyansa Smita Putra, tiga Muhammad Sofiullah Ulinuha, yang terakhir Higza Prananda Irfansyah. Klarifikasi sistem informasi. Sistem informasi manajemen soal ujian termasuk dalam klarifikasi operasional level dengan jenis sistem informasinya adalah Transaction Processing System (TPS). Selanjutnya, uraian singkat. Sistem informasi manajemen soal ujian merupakan sistem informasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran siswa. Sistem informasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah siswa dalam mengerjakan soal dengan metode daring atau pembelajaran secara online. Selain itu, aplikasi ini dapat mempermudah guru dalam menilai jawaban dari siswa. Sistem informasi manajemen soal ujian ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis OOP dengan menggunakan database MySQL. Selanjutnya, identifikasi masalah. Menurut hasil analisa sistem yang sedang berjalan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Media pembelajaran masih menggunakan kertas. 2. Siswa harus datang ke sekolah untuk melaksanakan ujian. 3. Adanya kemungkinan kesalahan dalam mengoreksi jawaban. 4. Membutuhkan lebih banyak biaya. Aktor yang terlibat pada sistem informasi manajemen soal ujian adalah sebagai berikut. 1. Guru. 2. Siswa. Selanjutnya, deskripsi aktor. 1. Aktor guru. Deskripsi pihak yang melakukan pengelolaan data soal dan melihat data siswa. 2. Aktor siswa. Deskripsi pihak yang mengerjakan soal. Rancangan. Uraian rancangan pembuatan sistem informasi. Kebutuhan fungsional, fitur, diagram modeling (BPMN dan UML). Kebutuhan fungsional. 1. Guru menambah data soal, mengedit data soal, menghapus data soal, melihat data soal, melihat data siswa. Kebutuhan fungsional siswa, mengerjakan soal, dan registrasi. Fitur. Ada fitur login guru dan admin, registrasi siswa, cek data soal, buat soal baru, update soal, delete soal, cek data siswa, filter nilai, logout, dan terakhir close. BPMN dari siswa. Yang pertama, start, menanyakan apakah ada soal ujian. Kemudian guru mengecek soal, dan jika ada soal, maka guru akan memberikan soal. Dan jika tidak ada soal, guru membuat soal dan kemudian memberikan soal kepada siswa. Dan siswa mengerjakan soal, kemudian mengumpulkan soal dan jawaban. Guru menerima soal, menilai soal, dan memberikan nilai kepada siswa, dan siswa menerima nilai. Lanjut pada UML, diagram aktivitas login. Sistem start menampilkan halaman login, kemudian guru menginputkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username dan password. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan halaman admin. Kemudian jika data tidak valid, maka sistem akan mengembalikan ke halaman login. Kemudian UML, diagram aktivitas ujian. Sistem start menampilkan halaman formulir peserta. Kemudian siswa menginputkan data siswa, mengeklik button save dan next. Sistem menampilkan halaman instruksi. Kemudian siswa mengeklik
button Start Quiz. Sistem menampilkan halaman soal dan siswa mengerjakan soal. Kemudian klik button Submit dan sistem akan menampilkan halaman nilai ujian. UML diagram aktivitas daftar result. Sistem Start menampilkan halaman login. Guru menginputkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username dan password. Jika data valid maka langsung menampilkan halaman admin. Jika datanya salah akan dikembalikan ke halaman login. Kemudian guru mengklik button nilai siswa. Sistem mengambil data nilai dari database, kemudian menampilkan halaman daftar nilai. Lanjut diagram aktivitas delete soal. Sistem Start menampilkan halaman login. Guru menginputkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username password. Jika data salah akan dikembalikan ke halaman login dan benar langsung menampilkan halaman admin. Kemudian guru mengklik button delete soal, maka sistem akan menampilkan halaman delete soal. Dan guru menginputkan ID soal, kemudian mengklik button search. Sistem akan mencari data soal di database dengan KID dan menampilkan soal dan jawaban. Guru mengklik button delete dan sistem akan menghapus data dari database. Lanjut diagram aktivitas daftar soal. Start System menampilkan halaman login. Guru menginputkan username password. Sistem memvalidasi username password. Jika data salah akan dikembalikan ke halaman login. Dan jika data benar akan menampilkan halaman admin. Kemudian guru mengklik button daftar soal. Sistem akan mengambil data soal dari database dan menampilkan halaman daftar soal. Lanjut diagram aktivitas update soal. Start System menampilkan halaman login. Guru menginputkan username password. Kemudian sistem akan memvalidasi username password. Jika data salah akan dikembalikan ke halaman login dan benar akan menampilkan halaman admin. Kemudian guru akan mengklik button update soal. Sistem menampilkan halaman tambah soal. Guru menginputkan ID soal, mengklik button search. Sistem mencari data soal di database dengan KID, menampilkan soal dan jawaban. Kemudian guru mengedit soal atau jawaban, mengklik button update, dan sistem akan menyimpan data baru ke database. Lanjut ke diagram aktivitas tambah soal. Start System menampilkan halaman login. Guru menginputkan username password. Sistem memvalidasi username password. Data yang berhasil akan langsung menampilkan ke halaman admin. Guru klik button tambah soal. Kemudian sistem menampilkan halaman tambah soal. Guru menginputkan soal dan jawaban. Klik button save dan sistem akan menyimpan data ke database. Diagram aktivitas logout. Guru start klik button logout. Sistem akan menghapus session dan menampilkan halaman login. Rancangan halaman indeks. Pada rancangan halaman indeks terdapat 3 buton. Yang pertama adalah buton keluar. Kedua buton login admin atau guru, dan ketiga buton login siswa. Dan rancangan halaman login untuk admin. Di halaman login untuk admin terdapat
field untuk memasukkan username dan password, dan tombol login untuk login. Jika sudah login, admin akan ditampilkan halaman admin. Pada halaman admin terdapat tombol tambah kuis, update kuis, daftar kuis, hapus kuis, lihat nilai siswa, logout, dan keluar. Jika admin klik tombol tambah kuis, maka akan muncul halaman tambah soal. Pada halaman tambah soal, terdapat button X untuk keluar dari halaman dan kembali ke halaman admin. Dan juga ada button save untuk menyimpan soal baru dan clear untuk menghapus field. Di sini juga terdapat field untuk memasukkan soal dan jawaban. Selanjutnya adalah halaman update soal. Pada halaman update soal terdapat field untuk memasukkan ID soal untuk dicari. Setelah dicari, maka nanti soal akan muncul pada field ini dan admin dapat mengganti soal atau jawaban, kemudian klik update untuk memperbarui dan menyimpan soal ke database. Selanjutnya halaman lihat soal. Pada halaman lihat soal terdapat tabel untuk melihat soal-soal yang sudah ditambahkan. Selanjutnya halaman delete soal. Pada halaman delete soal kurang lebih sama dengan halaman update soal. Yang berbeda hanyalah tombol delete untuk menghapus soal dari database. Halaman registrasi. Pada halaman registrasi terdapat tanggal untuk menyantumkan tanggal hari ini, tombol kembali untuk kembali ke halaman utama, dan tombol X untuk keluar, dan field untuk memasukkan data siswa, dan button next, save dan next untuk menyimpan data siswa dan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman instruksi. Pada halaman instruksi terdapat teks area. Pada teks area tersebut akan terdapat instruksi-instruksi mengerjakan soal dan tombol start quiz atau exam. Tak gondok cakram iki sing etan, iki sing kulon. Nggih. Iki sing kulon. Tak sampe tak gondok cakrame. Oh nggih. Dan ini adalah halaman lihat data siswa. Pada halaman ini terdapat filter student by mark untuk menfilter nilai dan tabel untuk menampilkan data siswa dan nilai siswa. Selanjutnya adalah halaman iklan. Selanjutnya adalah rancangan halaman soal. Pada halaman soal terdapat tanggal hari ini, total waktu yang diberikan, dan waktu yang sudah terpakai, nomor ID, nama, total soal, nomor soal, dan soal yang benar. Dan terdapat teks untuk menampilkan soal dan pilihan jawaban.
Di sini jika terdapat tombol next untuk lanjut ke soal berikutnya dan tombol submit jika siswa ingin mengakhiri dan menyimpan jawaban atas ujian tersebut. Dan yang terakhir adalah rancangan halaman hasil ujian. Pada rancangan halaman hasil ujian ini terdapat informasi soal benar atau nilai siswa. Dan ini adalah implementasi dari rancangan-rancangan yang tadi. Ini adalah halaman indeks. Terdapat 3 tombol tadi. Login admin, login siswa, dan keluar. Halaman login. Field untuk input username dan password. Checkbox untuk show password. 2 tombol yaitu login dan back. Pada halaman login siswa terdapat tanggal, tombol back dan keluar, dan text field untuk menginputkan data, dan juga tombol untuk menyimpan dan lanjut. Dan ini adalah halaman home admin. Selanjutnya halaman tambah soal, halaman update kuis, halaman daftar kuis, halaman hapus kuis, halaman data siswa, halaman instruksi siswa, halaman kuis siswa, halaman hasil kuis. Sekarang saya akan mendemokan hasil dari implementasi rancangan aplikasi kami. Saya akan menyalakan SAM-nya dulu. Maaf. Mungkin agak lama, bisa di-cut ya ini nanti. Ya, kemudian saya akan mulai dari halaman admin. Kita di sini halaman login admin, kita bisa memasukkan akun login dengan akun Coffee, misal admin. Di sini ada fitur show password sehingga bisa melihat passwordnya. Dengan login. Nah, di sini adalah halaman admin. Di sini bisa untuk menambahkan daftar kuis. Di sini ada juga fitur clear untuk mengosongkan semua file. Kemudian juga dapat meng-save. Nah, jika save itu berhasil akan muncul show message, dialog message seperti ini. Dan di sini juga ada kalau membuka halaman lain, jika ini belum di-close akan muncul peringatan seperti ini. Nah, seperti ini dialog message. Kemudian coba kita update kuis. Di sini kita diharuskan untuk meng-search nomor kuis. Misal yang tadi yaitu nomor 11. Kita edit ini menjadi edit.
Kita up. Di sini bisa di clear untuk mengosongkan, untuk memulai dari baru. Coba kita ganti edit. Kemudian klik tombol edit, akan muncul dialog message seperti ini. Update sukses, menandakan bahwa proses update tersebut sudah berhasil dilakukan. Kita bisa melihat hasilnya di pada daftar kuis. Seperti ini yang terakhir kali kita inputkan tadi dan kita sudah edit. Ini ada daftar kuis. Kemudian fitur hapus kuis. Nah, di sini kita bisa menghapus kuis dengan memasukkan nomor yang ingin dihapus. Misalkan tadi menunjukkan nomor 11. Kita search, akan muncul di sini. Kita bisa meng-clear-nya juga. Kemudian kita coba untuk mengklik tombol delete. Dan muncul dalam message bertuliskan delete sukses, menandakan bahwa proses delete berhasil. Kemudian kita juga bisa melihat result, hasil dari kuis. Juga bisa melihat filter nilai di atas yang diinginkan. Misalnya saya di atas 4. Akan muncul nilai di atas 4. Kemudian kita coba untuk pada halaman siswa. Kita logout. Pada halaman siswa, kita disuguhkan pada halaman registrasi terlebih dahulu. Sini ada nomor ID. Nomor ID ini bisa diartikan sebagai NIM, NIS ataupun misalnya. Dan ini juga ada field nama, kelamin, sekolah, nomor HP, email, dan alamat. Di sini juga ada fitur back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ini juga ada indikasi tanggal. Coba kita isikan nomor ID misal seperti ini, kemudian nama coba-coba, untuk kelamin laki-laki saja, sekolah Polinema, nomor HP 121212, emailnya coba@gmail.com, Gamil, gak apa-apa lah. Kemudian alamat Kediri, kemudian save dan next. Di sini pada halaman instruksi bisa dapat diisi untuk aturan-aturan tugas atau aturan ujian. Kemudian di sini next. Dan masuk pada halaman soal. Di sini kita suguhkan oleh kuis-kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Terdapat 10 soal. Di sini ada indikator total waktu. Kalau waktu sudah mencapai 10 menit, kuis ini akan berhenti secara otomatis, submit juga. Ada indikasi tanggal. Ini yang sudah diregistrasi tadi, masuk dalam ini, ID dan namanya. Coba kita untuk memilih. Next. Nah, soal pertama tadi pilih pilihan, jika benar akan langsung menambah pada soal benar di sini. Jika salah, misal kita coba salah. Jika salah, soal benar di sini tidak akan bertambah, menandakan bahwa kuis yang kedua tadi, nomor 2 tadi itu salah. Coba kita selesaikan kuis ini.
next. Balik dengan mulut kapan publish tamat, 5 tahun lagi mungkin. Kemudian submit. Nah, di sini ada muncul dialog message bertuliskan apakah Anda yakin, untuk memastikan bahwa Anda yakin atau tidak. Jika tidak, ya no. Kemudian yes, ya di sini ada muncul pada halaman hasil result bahwa Anda mengerjakan soal tadi itu benarnya ada 8 soal. Kemudian close, akan kembali pada halaman pertama. Kita juga bisa mengecek soal yang terakhir tadi pada halaman admin, berarti guru yang mengecek. Ini tadi adalah hasil dari kuis terakhir yang dicoba tadi, masuk pada halaman student result. Jika kita melihat mana yang lulus, mana yang di atas KKM ataupun mana yang tidak lulus, jika kita bisa memfilternya. Misal KKM-nya 7, akan muncul nilai di atas 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.